معاشر المسلمين رحمكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alal muslimina bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam. Ahmadu subhanahu yad'u ila daris salam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama sejenak bermuhasabah untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menumbuhkan pemahaman yang utuh dan sempurna untuk menjalankan ajaran Islam, yaitu dengan mematuhi perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Jemaah rahimakumullah, Syekh Muhammad Abduh, ulama besar dari Mesir, pernah marah, pernah geram terhadap Renan, seorang ahli filsafat dari Perancis yang menganggap Islam terbelakang dan jauh ketinggalan dengan dunia barat. Sehingga Syekh Muhammad Abduh dengan lantang menjelaskan, Islam itu hebat, Islam itu cinta ilmu, Islam itu pendukung kemajuan dan lain sebagainya. Namun dengan ringan, Renan yang juga pengamat dunia timur mengatakan, saya tahu keagungan dan keluhuran nilai Islam dalam Al-Quran, tapi tolong tunjukkan satu saja komunitas muslim di dunia ini yang bisa menggambarkan kehebatan ajaran Islam saat ini. Dan Syekh Muhammad Abduh pun terdiam. Lantas Islam itu apa? Bagaimana sebuah negara atau komunitas dikatakan Islami? Kebanyakan orang memahami hanya sekedar dalil yang menunjukkan indikasinya saja, tanpa dilengkapi dengan batasan yang menjadi syarat sebuah dalil itu. Contoh sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
fal yukrim jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Kalimat barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah kalimat syarat dan jawab. Syaratnya adalah kalimat setelahnya, yaitu yang pertama, hendaklah ia berkata baik dan diam, atau hendaklah ia memuliakan tetangganya, atau hendaklah ia memuliakan tamunya. Itulah esensi yang sebenarnya yang harus kita amalkan sebagai umat Islam. Sekiranya kalimat syarat yang diamalkan oleh kaum muslimin, niscaya nilai-nilai Islam itu akan terlihat. Tapi faktanya umat Islam terjebak dengan indikatornya saja, tanpa memahami makna yang sebenarnya, hingga tanpa sadar banyak nilai-nilai ajaran Islam yang diabaikan. Tak heran ketika Muhammad Abduh, salah satu tokoh pemikir Islam, berkomentar ketika berkunjung ke negara-negara barat. Beliau berkata, saya tidak melihat muslim di sini, tapi saya merasakan nilai-nilai Islam. Artinya apa? Sebahagian negara yang penduduknya mayoritas Islam belum sepenuhnya mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Pengalaman serupa dirasakan oleh Profesor Afif Muhammad ketika berkesempatan berkunjung ke Kanada. Beliau heran melihat penduduknya di sana yang tidak pernah mengunci pintu rumahnya. Salah seorang penduduk ditanya tentang hal itu, mereka malah balik bertanya, mengapa harus dikunci? Ini menandakan bahwa di sana ada rasa aman. Dalam kesempatan lain, masih di Kanada, seorang pemimpin ormas Islam besar pernah ketinggalan kamera di halte bis, dan setelah beberapa jam kemudian kembali ke tempat itu, kamera masih utuh dengan posisi yang tak berubah. Kalau kita bayangkan di tempat kita apa yang terjadi, berarti di sana masih ada rasa aman. Padahal jelas-jelas kita kata aman sama dengan kata iman. Artinya kalau semua penduduk beriman, seharusnya bisa memberi rasa aman. Penduduk Kanada menemukan rasa aman padahal mungkin tanpa iman, tapi merasa aman di tengah-tengah orang yang tidak beriman. Sebaliknya, kita merasa tidak aman di tengah orang-orang yang mengaku beriman. Sebuah fakta yang sering kita lihat, tidak sedikit masyarakat kita yang melanggar disiplin ketika berkendaraan, tidak pakai helm, tidak melanggar peraturan jalanan, dan ini sangat berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Ini kontras sekali terjadi di masyarakat kita, menandakan bahwa kita masih melanggar aturan-aturan Islam. Syekh Basuni pernah berkata dan pernah berkirim surat kepada Muhammad Rashid Ridha, seorang ulama terkemuka di Mesir. Suratnya berisi tentang sebuah pertanyaan, mengapa muslim terbelakang dan umat yang lain maju. Inti jawaban Muhammad Rashid Ridha panjang lebar dan dijadikan satu buku dalam satu judul yang dikutip dari pertanyaan tersebut. Inti dari jawaban Rashid Ridha adalah Islam itu mundur karena meninggalkan ajarannya dan hidup dalam alam dalil-dalil, sementara yang lain maju karena mampu berpikir dan berbuat. Dan yang lebih berbahaya lagi, terkadang habis energi kita, terkuras pemikiran kita hanya membahas soal-soal perbedaan dalil dan perbedaan pendapat. Jemaah rahimakumullah, umat Islam terbelakang karena meninggalkan iqra, membaca dan cinta ilmu. Sistem pengajaran Islam terkesan menjadi dogmatis, anti kritik dalam memahami kebenaran, padahal dunia semakin berkembang. Mestinya umat Islam harus kritis dalam memahami ajarannya sendiri dan menjadikan penelitian sebagai pondasi dasar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kemajuan peradaban yang telah dipaparkan dalam kitab suci Al-Quran. Jemaah rahimakumullah, muslim yang meninggalkan budaya disiplin
amanah, sehingga tidak heran negara-negara muslim terpuruk di tingkat masyarakatnya sulit dipercaya dan mempercayai orang lain, selalu penuh curiga dan buruk sangka. Muslim juga meninggalkan budaya bersih yang menjadi ajaran Islam. Karena itu jangan heran mobil-mobil mewah yang notabene pengemudi dan penumpangnya orang-orang berpendidikan di kota-kota besar tiba-tiba melempar sampah ke jalan tanpa ada rasa malu sedikit pun. Lantas siapa yang salah? Mungkin yang salah adalah yang membuat survei. Seandainya keislaman sebuah negara diukur dari jumlah jemaah hajinya, pastilah negara Indonesia adalah urutan yang pertama. Andai kata hafalan Al-Quran yang menjadi ukuran, insya Allah negara-negara Arab dan Timur Tengah yang menempati posisi yang pertama. Sayangnya parameter keislaman bukan hanya itu. Mari kita hidupkan kembali nilai-nilai ajaran Islam yang dibawa baginda Rasulullah SAW, dan beliau sendiri akhlaknya Al-Quran. Teladan Rasulullah ini menjadi ikutan bagi kita semua, bagi para sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama terdahulu yang sangat istiqomah dalam menjalankan ajaran agama Islam. Mari kita mulai dari diri kita masing-masing. Kemudian dalam keluarga, terutama untuk generasi penerus masyarakat, masyarakat sekitar, masyarakat secara umum, semoga umat Islam bangkit dengan mengamalkan nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Jemaah rahimakumullah, demikian khutbah hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu was-samiul alim, fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أرسل رسوله رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمن بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وضيب لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. قم الصلاة.